Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismarini Pratami Putri dari Program Studi Biomanajemen Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan Community Driven Development dengan studi kasus yang berjudul Benefits of Community Driven Development Program to Improve Livelihood, Case Study of Dana Desa atau Village Funds in Indonesia. Studi kasus ini diambil dari proceeding yang ditampilkan di 12th Economics and Finance Conference Dubrovnik yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2019 dan penelitian ini juga dilakukan oleh orang Indonesia. Untuk pendahuluannya, yang pertama terkait dengan CDD itu sendiri. CDD merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi kemiskinan. Nah, pendekatan CDD ini memberikan kendali atas pembuatan keputusan dan sumber daya kepada kelompok masyarakat. Masyarakat miskin menerima dana, memutuskan penggunaannya, merencanakan dan melaksanakan proyek lokal yang dipilih, dan juga memantau penyediaan layanan yang dihasilkan. Hal ini meningkatkan tidak hanya pendapatan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, yang serta mengurangi kemiskinan juga. Adanya desentralisasi kebijakan memberikan kesempatan lebih kepada pemerintah desa untuk melibatkan komunitas, dalam hal ini masyarakat, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa CDD memperlakukan orang miskin dan lembaganya sebagai aset dan mitra dalam proses pembangunan. Kemudian yang kedua, terkait dana desa itu sendiri, dana desa merupakan program yang bersumber dari APBN untuk mengembangkan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki akses air bersih dan sanitasi di lingkungan desa. Dalam program ini, masyarakat desa tidak hanya terlibat dalam mendesain program yang akan mereka lakukan, namun juga terjun langsung dalam mengembangkan infrastruktur yang mereka miliki. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja pembelajaran yang didapatkan dari implementasi program dana desa di 3 desa, yaitu Desa Ponggok, Desa Ngadas, dan juga Desa Jetak. Selanjutnya, terkait dengan literature review. Nah, untuk analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis theory of change. Teori ini merupakan teori yang membantu menjawab bagaimana dan mengapa intervensi dalam sebuah program dapat berjalan. Nah, berdasarkan teori ini, terdapat 3 bagian utama dalam program dana desa, yaitu the needs assessment, kemudian implementation phase, dan juga end. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui dampak dari program dana desa dalam meningkatkan akses air bersih dan juga memperbaiki sanitasi yang kurang baik di 3 desa yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama, the needs assessment. The needs assessment ini menjelaskan terkait asesmen terhadap dana desa sebagai intervensi yang telah dilakukan sejak tahun 2014. Fokus utamanya yaitu terkait dengan kebutuhan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat di pedesaan. Intervensi dilakukan untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat dengan memberikan dana dan melakukan program Community Driven Development atau CDD ini. Yang kedua, terkait dengan implementation phase, ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, achievement. Bagian ini berfokus kepada hasil dari program, apakah memenuhi permintaan terhadap air bersih dan sanitasi masyarakat setempat atau tidak. Hasil akhir sendiri juga dilihat dari dampak yang dihasilkan dari program ini, yaitu menurunnya penyakit diare, dengan adanya air bersih dan sanitasi yang baik. Kemudian responsiveness.
berfokus kepada interaksi antara lingkungan dengan program yang dijalankan, meliputi partisipasi masyarakat, kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kondisi geografis, serta strategi dan perencanaan program. Yang ketiga, terkait dengan results, digunakan dalam menganalisis achievement dan responsiveness dari program yang dijalankan. Selanjutnya, bagian N. Pada penelitian ini, bagian N tidak dianalisis karena sehubungan dengan program yang masih berjalan, sehingga belum ada akhir dari bagaimana program ini berjalan. Selanjutnya, ini terkait dengan penjelasan yang tadi. Yang pertama ada the needs assessment, kemudian ada implementation yang dibedakan menjadi achievement, responsiveness, dan juga result. Kemudian nanti di akhir ada bagian N. Selanjutnya, metodologi. Metodologi dari penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Kemudian, data yang dikumpulkan merupakan data primer yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Pengambilan data dilakukan berdasarkan purposive sampling, di mana desa Ponggok dipilih untuk contoh implementasi dana desa secara umum, sementara desa Ngadas dan desa Jetak dipilih sebagai contoh implementasi dana desa dalam meningkatkan air bersih dan sanitasi di Indonesia. Kemudian terkait hasil dan diskusi dari penelitian ini, yang pertama terkait the role of central government atau pemerintah pusat. Di sini pemerintah pusat berperan dalam hal yang pertama, pendanaan yang didapatkan oleh desa masih dominan diberikan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya hal ini bertolak belakang dengan tujuan desentralisasi itu sendiri, yaitu untuk mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk daerah. Yang kedua, terkait dengan leadership. Nah, leadership ini merupakan komponen yang penting dalam pengembangan desa dan juga memastikan keterlibatan masyarakatnya dalam proses pengembangan desa. Mengapa penting? Karena pemimpin dapat menentukan pengembangan apa yang dapat dilakukan, kemudian kolaborasi yang dibangun dengan pihak lain, serta juga kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga, perbaikan akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan di daerah pedesaan khususnya merupakan tujuan dari program ini yang sesuai juga dengan Kemendesa dan juga Sustainable Development Goals. Kemudian sources of village income, dari mana sih pendapatan desa itu diperoleh? Yang pertama, dari pendapatan asli daerah, kemudian dari PDRD atau pajak daerah dan retribusi daerah dari kabupaten ataupun kota, kemudian bantuan keuangan dari APBD provinsi dan juga APBD kabupaten atau kota, kemudian hibah dan donasi, kemudian penghasilan sah yang lainnya dari desa itu sendiri. Selanjutnya, the use of village funds. Sebenarnya digunakan untuk apa sih dana desa itu? Nah, penggunaan dana desa diatur melalui hukum yang berlaku. Salah satunya yaitu digunakan dalam menyediakan infrastruktur sebagai layanan dasar bagi masyarakat seperti toilet, posyandu, perpustakaan, dan lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan alokasi dari dana desa itu sendiri. 90% merupakan alokasi dana yang diterima oleh desa. Nah, 10% lainnya diterima berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas area, dan kondisi geografis desa. Nah, jumlah dana yang diterima itu disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Selanjutnya, distribution of village funds atau bagaimana sih
Akhirnya desa itu mendapatkan dana desa yang pertama dari rekening kas umum negara, itu didistribusikan kepada daerah-daerah menjadi rekening kas umum daerah. Kemudian dari daerah-daerah barulah didistribusikan ke desa-desa, yaitu rekening kas desa. Nah, menurut informasi dari Kementerian Keuangan, distribusi dana ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan paling cepat bulan Maret sampai April dan paling lambat bulan Juli, yaitu dengan alokasi dana sebesar 60%. Kemudian dilanjutkan dengan tahap 2, sekitar bulan Agustus sampai September, itu sebesar 40% dari dana yang akan diterima oleh desa. Kemudian yang kedua terkait dengan peran dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Nah, setiap desa memiliki permasalahan dan solusi yang berbeda sehubungan dengan pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk di desa tersebut. Nah, dalam hal ini, Desa Jetak dan Desa Ngadas menghadapi permasalahan kesulitan akses air bersih dan sanitasi, sementara Desa Ponggok menghadapi permasalahan infrastruktur dan kesejahteraan penduduknya. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan dana hibah secara efektif dan efisien. Pemerintah juga perlu membuat daftar prioritas dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Nah, contohnya, pemerintah perlu membangun jalan dalam rangka mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang yang dilakukan penduduknya. Nah, keputusan pemerintah daerah diambil berdasarkan kebutuhan penduduk pada saat itu. Nah, selanjutnya, apa saja sih yang bisa dipelajari dari implementasi dana desa di ketiga desa ini? Yang pertama, Desa Ponggok. Desa Ponggok memiliki ekonomi kelembagaan yang memadai, tata kelola yang baik, dan semua program berjalan dengan baik dan terencana. Desa ini juga memiliki sumber daya manusia yang terampil yang mendukung pelaksanaan program. Kemudian diketahui bahwa melakukan observasi dan memahami dengan baik apa yang dimiliki juga dapat membantu memaksimalkan potensi yang ada di desa. Salah satunya yaitu dengan memiliki hubungan yang baik dengan stakeholders yang lain. Nah, untuk itu, Desa Ponggok bekerja sama dengan mahasiswa dari universitas untuk menganalisis sebenarnya potensi apa saja yang mereka miliki. Kemudian, pembelajaran yang didapat dari Desa Ngades dan Desa Jetak. Kedua desa ini menghadapi kelangkaan air bersih dan infrastruktur yang kurang layak untuk mengakses air bersih. Kedua desa ini terpilih dalam program Pamsimas untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, akses air bersih dan sanitasi yang baik akan berdampak pada kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, akses air bersih yang mudah dan sanitasi yang baik akan membantu penduduk dalam memaksimalkan waktu yang mereka miliki untuk bekerja dan juga meningkatkan kesehatan mereka. Kemudian terkait dengan social capital and community participation. Ini merupakan framework yang didapatkan dari hasil community driven development yang dilihat berdasarkan penelitian di ketiga desa yang tadi. Framework ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari program ini yaitu pembangunan air bersih dan sanitasi yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, tidak hanya berfokus untuk membangun infrastrukturnya saja, tetapi juga melibatkan peran serta dari masyarakat. Nah, berdasarkan bukti yang dapat dilihat di Desa Ponggok dan Desa Ngadas, dapat diketahui bahwa mereka sangat memperhatikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan programnya. Warga desa akan membahu-membahu membangun sanitasi dan infrastruktur air bersih. Kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan gotong royong dan rasa memiliki terhadap pembangunan desa. Nah, ini merupakan potret-potret yang dapat dilihat
dari implementasi dana desa dalam program-program di desa Ngadas, yaitu bagaimana partisipasi dari masyarakat dalam membangun infrastruktur air bersih. Nah, kemudian partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari terlaksananya PKT program. Program ini merupakan program yang diadakan oleh pemerintah yang dilakukan dalam rangka mengikutsertakan orang-orang miskin untuk menjadi tenaga kerja dalam pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Berdasarkan penelitian ini didapatkan 3 kesimpulan, yaitu yang pertama bahwa pemerintah memiliki peran yang penting dalam implementasi program dana desa. Pemerintah pusat berperan dalam menyediakan kebijakan yang baik dan menguatkan hukum dalam pengembangan pedesaan, sementara pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan manajemen yang baik, hubungan yang baik dengan stakeholders yang lain, dan perencanaan yang baik. Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat merupakan aspek yang penting dalam implementasi program dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini yaitu terlibat dalam program PKT, mengikuti rapat rutin, dan juga mengawasi pemerintah dalam melakukan program dana desa. Yang kedua, berbagai kendala dan tantangan perlu dihadapi dalam implementasi program ini, seperti kurangnya dukungan finansial, adanya kepentingan politik, maupun kondisi geografis dari desa itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.